Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, hari ini telah hadir nih di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelolaan pengadaan barang dan jasa muda di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Muhyiddin Artaham Eshut. Assalamualaikum sahabat Bagimu, selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini kami diberikan kesempatan untuk kembali bertemu di podcastnya OKPBJ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah walaupun dalam suasana pandemi kita tetap semangat untuk tetap memajukan pengadaan barang dan jasa Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya sahabat Bagimu ya. Semangat ya Bapak Muhyiddin hari ini nih, Kiki nggak mau kalah. Terus Bapak, hari ini Kiki tuh ngajak Pak Muhyiddin buat bincang-bincang tuh mau ngebahas tentang perencanaan pengadaan nih Bapak. Perencanaan pengadaan barang dan jasa. Oke, nah kalau kita berbicara tentang perencanaan, pasti itu namanya rencana, ya kan Pak ya? Iya, betul. Rencana artinya sebelum kita realisasikan, kita rencana dulu nih. Misalnya Betul. Kiki minggu depan mau berangkat ke Surabaya. Kiki udah rencana nih dari sekarang buat nyiapin swab PCR, kemudian koper, pakaian dan lain-lain. Nah, kalau ini kita berbicara tentang pengadaan barang jasa, nah gimana tuh Pak? Perencanaan pengadaan barang dan jasa. Silakan Pak Muhyiddin. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Jadi di kesempatan pertama ini saya ingin kembali dulu kepada definisi pengadaan barang dan jasa itu sendiri. Sesuai dengan Perpres 16 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021, bahwasanya disebutkan pada pasal 1 pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai pengadaan barang dan jasa merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahapan identifikasi kebutuhan hingga serah terima barang. Dalam pengertian ini ada tahapan-tahapan yang kita lalui. Yang pertama dimulai dengan tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa, kemudian persiapan pengadaan, kemudian persiapan pemilihan, kemudian tahapan pemilihan, kemudian pelaksanaan kontrak dan serah terima barang. Dari proses tahapan ini Mbak Kiki, Iya. seperti disebutkan tadi dalam definisi bahwasanya perencanaan pengadaan ini berada pada tahapan awal. Betul. Jadi ini merupakan titik awal bagi kelanjutan proses-proses berikutnya pengadaan barang dan jasa. Bagi saya pribadi, ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena itulah pada kesempatan ini kita ingin berbincang tentang ini. Hal ini sangat penting karena akan mempengaruhi terhadap proses-proses selanjutnya. Seumpamakan bangunan ini merupakan pondasi. Betul. Jadi Dasar ya Pak jadi ya. hal yang sangat mendasar. Apabila perencanaan dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah tahapan berikut pada proses pengadaan barang dan jasa maka akan berproses secara benar juga. Kemudian jangan lupa juga dalam proses perencanaan ini sangat vital bagi pengadaan barang jasa. Karena apa Pak Kiki? Karena apabila kita gagal di dalam merencanakan pengadaan, berarti kita sama dengan berencana untuk gagal. Oh iya betul. Jadi ini sangat sangat penting, sangat penting lah, sangat mendasar. Jadi kawan-kawan sahabat Bagimu kiranya dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk sangat memperhatikan proses perencanaan ini. Jangan sampai sahabat Bagimu begitu ada DPA baru memikirkan, baru merencanakan apa yang akan dilaksanakan. Kalau begini kayaknya kita akan sangat terlalu berisiko karena kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan pada saat akan datang karena tidak direncanakan. Nah itu, jadi
ini sangat krusial. Kita perlu merencanakan ini sedemikian rupa. Dan untuk tahapan perencanaan ini sesuai dengan amanat terbaru Perlem 11 LKPP 2021 itu dimulai dengan tahapan identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang dan jasa, kemudian penetapan cara pengadaannya, kemudian yang keempat itu pemaketan atau konsolidasi, kemudian yang kelima penyusunan jadwal pemanfaatan barang, dan yang terakhir itu penganggaran. Itu Mbak Kiki. Oke, duh. Panjang nih, harus paham udah ya sahabat bagimu ya, udah komplit banget gitu kan Pak Muhyiddin menjawabnya. Nah, lanjut nih Pak Muhyiddin, Kiki mau bahas lagi. Idealnya perencanaan pengadaan itu kan harus dengan waktu yang sangat cukup ya Pak Muhyiddin ya, karena supaya itu sesuai dengan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Nah, lalu kapan nih Pak Muhyiddin waktu perencanaan pengadaan itu? Ya betul sekali Mbak Kiki. Kembali ke awal bahwanya perencanaan itu sesuatu hal yang sangat penting demi kelancaran kesuksesan pengadaan barang dan jasa tersebut. Sehingga kita perlu waktu yang cukup untuk pelaksanaan penyusunan ini. Ideal perencanaan dilaksanakan itu sebelum tahun anggaran tersebut dilaksanakan. Oke. Contoh begini Pak Kiki. Saat ini kita berada di bulan Oktober 2021. Idealnya yang kita rencanakan adalah untuk pelaksanaan anggaran di tahun 2022. Nah, izin Pak Kiki, saya melihat Silakan. catatan karena ini menyangkut aturan, saya takut salah. Saya kutip pasal 18 Perpres 16 tahun 2018. Disebutkan di situ bahwasanya di ayat 2 ya, untuk perpanjangan pengadaan yang bersumber daripada APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian, lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Jadi khususnya untuk APBN dari pasal ini sangat jelas. Artinya sebelum tahun anggaran berjalan berikutnya perencanaan itu harus sudah mulai dibuat. Sudah dibikin. Iya. Kemudian yang kedua, untuk APBD, saya kutip pasal 18 ayat 3. Perencanaan pengadaan yang bersumber daripada APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA perangkat daerah setelah nota kesepakatan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara KUA PPAS ditetapkan. Jadi Mbak Kiki sangat tegas. Kalau kita berpegang kepada aturan ini, penyusunan perencanaan anggaran dan penyusunan perencanaan pengadaan barang dan jasa ini bersamaan. Oke, perencanaan penganggaran dan perencanaan pengadaan betul direncanakan atau dibuat secara bersama-sama. Iya betul. Oke. Jadi penyusunan perencanaan pengadaan dan penyusunan RKA ini khusus untuk kita APBD ya Mbak Kiki ya. Betul. Itu paralel. Iya. Jadi sejalan, sejajar dan searah. Jadi apa yang muncul di anggaran itu merupakan berdasarkan kebutuhan kita. Ya, karena memang sudah kita rencanakan. Jadi bukan nantinya misalnya begitu DPA sudah jadi, ada anggaran misalnya 100 juta, lalu kita membikin kegiatan. Iya. Jadi kan kalau begitu ceritanya, berarti kegiatan itu kan kalau dipertanyakan kenapa Anda membuat kegiatan ini, karena ada anggaran 100 juta, itu salah menurut saya bagi. Jadi yang benar itu karena adanya kebutuhan, karena adanya perencanaan yang disusun sedemikian rupa sehingga muncul angka pagu di anggaran 100 juta. Ya. Jadi bukan uangnya ada lalu kita bikin kegiatannya. Tapi kita analisa dulu nih kebutuhannya nih gitu. Baru kita bisa hitung-hitung, dapat nih angka 100 juta gitu betul, ya Pak Muhyiddin ya. Betul. Oke. Ada lagi Pak Muhyiddin? Ya. Kemudian itu tadi terkait dengan tata waktu ya. Saya ingin kembali ke depan tadi terkait dengan beberapa tahapan daripada perencanaan pengadaan barang dan jasa. Yaitu yang pertama tadi kita identifikasi kebutuhan. Nah, dalam
hal ini ya, yang dimaksud dengan identifikasi kebutuhan ini, artinya sahabat bagimu, para kawan-kawan yang di perangkat satuan daerah gitu ya, di OPD, agar benar-benar melakukan identifikasi kebutuhan itu sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Saya tekankan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi, karena jangan sampai samar antara kebutuhan ini dengan keinginan, Mbak. Iya. Kita kan suka gitu ya. Iya, nah Suka itu. ingin-ingin Jadi jangan gitu, sampai sebenarnya nggak samar. butuh gitu. Waktu identifikasi samar, sebenarnya sih tidak butuh-butuh amat gitu kan. Cuman ada keinginan, nah ini Iya. jangan sampai. Karena apa? Karena kalau sampai terjadi hal yang sedemikian, itu berarti tujuan pengadaan untuk yang value for money itu tidak tercapai. Ya, kita mengharapkan dengan perencanaan ini tujuan pengadaan itu betul-betul tercapai. Oke, Ya. gitu. Nah, untuk melanjutkan lagi nih obrolan kita tentang perencanaan pengadaan, Kiki mau tanya nih Pak Muhyiddin. Siapa aja nih pelaku di dalam perencanaan pengadaan itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak Gio. Jadi berbicara pelaku pengadaan yang terlibat ataupun menetapkan perencanaan pengadaan di sini ada dua Mbak Kiki. Yang pertama itu pengguna anggaran atau Oke. kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. PA atau KPA dan PPK. Ya betul, karena Oke. sesuai dengan Perpres 16 sebagaimana diubah dengan PP 12, salah satu kewenangannya PA yaitu menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan ROP, kemudian melaksanakan konsolidasi. Ini tiga tugas, tiga tanggung jawab ya, tiga tanggung jawab pada PA-KPA pada proses perencanaan pengadaan. Nah, juga pada PPK. Pada PPK ini mereka juga menyusun perencanaan pengadaan pada tahun anggaran berjalan. Iya. Itu Mbak Kiki. Oke. Nah, lanjut nih Pak Kiki mau tanya lagi, tahapan perencanaan pengadaan itu sendiri itu untuk dana APBN dan APBD apakah sama Pak Muhyiddin atau berbeda? Jadi tahapannya sama. Sama ya? Ya. Oke. Jadi kalau berbicara tahapan kembali lagi sama, baik APBN ataupun APBD tetap dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Kemudian penetapan barang dan jasanya, kemudian penetapan cara pengadaannya, kemudian juga pemaketan atau konsolidasi, kemudian penetapan jadwal pemanfaatan barang dan penyusunan anggaran. Jadi sama. Sama Oke. saja kalau tahapannya sama. Oke. Sama. Cuma itu tadi kalau di kementerian itu pada saat penetapan renja kementerian lembaga, sedangkan pada APBD pada saat penetapan RKPD. Jadi, nah berbicara tentang tahapan ini Mbak Kiki ya, jadi satu identifikasi kebutuhan. Iya. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan para sahabat bagimu, tentunya ada hal-hal yang diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan barang dan jasa. Ya, karena mana hal ini lagi terkait dengan tujuan pengadaan, value for money. Direncanakan betul-betul bahwasanya apa yang kegiatan akan kita lakukan ini memang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak bisa menyebutkan anggaran besar kalau memang itu prinsip mendesak, urgent, sesuai dengan rencana strategis daerah, laksanakan. Karena itu akan berimbas kepada efektivitasnya. Tapi jangan juga misalnya kalau memang tidak perlu jangan juga menganggarkan hal yang besar. Ya, Nah, itu betul. satu. Kemudian yang berikut, kita juga memperhatikan aspek pengadaan yang berkelanjutan. Jangan sampai kegiatan yang kita rencanakan itu
malah akan mengganggu misalnya lingkungan, akan memunculkan efek-efek sosial gitu. Kemudian yang berikutnya lagi dalam identifikasi kebutuhan Mbak Kiki, kita juga memperhatikan prioritas kebutuhan. Ya. Jadi prioritas kebutuhan ini dapat kita lihat berdasarkan kalau untuk kita daerah Mbak Kiki ya, Iya. itu berdasarkan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan juga Rencana Strategis Pembangunan Daerah. Dan kalau untuk kita di daerah, jangan lupa sahabat bagimu bahwasanya untuk prioritas kebutuhan ini disesuaikan dan harus mendukung terhadap visi misi pimpinan daerah. Tiap pimpinan daerah tentunya punya visi misi, punya keinginan, punya punya sasaran untuk membangun daerahnya. Nah, jadi kawan-kawan di SOPD tentunya dalam mengidentifikasi kebutuhan ini sesuaikan dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi daripada pimpinan daerah tersebut. Kemudian dalam identifikasi ini kita juga memperhatikan apakah barang dan jasa yang kita butuhkan itu ada nggak di katalog elektronik. Kalau memang ada, nah berarti kan kita melalui katalog elektronik manfaatkan fasilitas yang ada ini. Nah, kemudian yang berikut untuk identifikasi ini jangan lupa juga kawan-kawan sahabat bagimu untuk melakukan konsolidasi. Ya, ini kita tahu konsolidasi merupakan strategi pengadaan barang jasa sejenis ya Mbak Kiki ya. Iya, betul. Nah, jadi jangan lupa juga kalau memang ada setelah teridentifikasi ada pengadaan barang jasa yang bisa dikonsolidasikan, lakukan konsolidasi. Nah, kemudian yang berikut dalam mengidentifikasi jangan lupa juga kita untuk memperhatikan ketersediaan barang yang kita miliki. Ya, jadi misal saja nih kita mau pengadaan barang elektronik ya, contoh misalnya laptop atau PC komputer ya. Nah, tentunya kita akan memperhatikan berapa yang sudah kita punya, kemudian berapa orang yang memerlukan. Nah, kalau memang misalnya sudah ada kita identifikasi perlunya orangnya 10 misalnya staf kita, yang kita sedia sudah ada 3, berarti kan kita cuma 7 Mbak Kiki. 7. Iya, jadi bukan betul. berarti ada staf 10 beli lagi lalu nih beli atau lagi pengadaan lagi 10 pengadaan gitu lagi 10. ya. Itu terjadi Jangan. pemborosan ya Pak Betul. Muhyiddin ya. Jadi dalam identifikasi perhatikan hal tersebut. Barang-barang yang kita punya, barang-barang yang kita manfaatkan. Kalau memang belum waktunya, artinya terpenuhi spesifikasi barang yang ada itu dengan kebutuhan kita, cukup. Oke. Tapi kalau memang perlu, ya jangan ditunda-tunda karena itu khawatirnya akan mengganggu kinerja kantor. Kinerja Betul. para staf di SKPD tersebut ya Pak Betul. Muhyiddin ya. Oke. Oke. Boleh lo lanjut Pak ya? Oh lanjut. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah kita identifikasi nih. Yang Nah, kedua prioritas kemudian kebutuhan. kita tetapkan barang dan jasanya. Kan setelah teridentifikasi, kita tahu apa yang kita butuhkan. Sesuai Perpres Mbak Kiki, kan barang jasa kita ini ada 4 nih. Betul. Pekerjaan konstruksi, Konsultansi, barang, dan dan jasa lainnya. Nah, setelah teridentifikasi, kita kelompokkan barang kebutuhan kita. Nah, lalu kita masukkan di situ, kita tetapkan ini termasuk pekerjaan konstruksi kah? Pengadaan barang kah? Jasa lainya kah? Ataukah konsultasi? Ya. Ini penting Mbak Kiki, karena saya contohkan sedemikian. Misalkan pada identifikasi kita memerlukan software. Apabila kita membeli software dalam bentuk yang sudah jadi, itu akan masuk ke barang. Oke. Kita beli aplikasi, tapi sudah jadi, tinggal pakai. Tapi apabila Mbak Kiki perlu beli aplikasi, tapi aplikasi sendiri. Maksud saya sendiri ini Contohnya artinya, gimana tuh Pak? misal nih Mbak Kiki perlu misalnya di kantor kita ini, di kantor Mbak Kiki ini perlu aplikasi terkait dengan
apa, penerimaan tamu misalnya nih. Iya, Ini oke. kan ya untuk apa istilahnya saringan lah istilahnya untuk menyeleksi lah tamu-tamu yang bisa berkunjung. Takutnya kan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini misalnya nih Iya. misalnya. Nah tentunya dalam aplikasi tersebut kan sesuai dengan keinginan Mbak Kiki. Oh, jadi apa yang di dalam aplikasi itu tuh kita yang Nah nentuin? itu kan maunya Mbak Kiki. Iya, Nah betul. otomatis berarti kan Mbak Kiki bukan beli yang sudah jadi software, tetapi membikin software. Nah Oke, dalam hal paham. ini Mbak Kiki kan berarti perlu tenaga ahli, Mhm. perlu orang-orang yang terampil di bidangnya untuk memenuhi kebutuhan Mbak Kiki. Ya, Nah sesuai kalau dengan apa yang kita butuhkan dan kita inginkan betul, juga gitu nah ya. kalau hal ini berarti itu kan termasuk ke jasa Lainnya. lainnya. Mhm. Walaupun output akhirnya betul sama-sama aplikasi. Nah Mhm. disinilah kita perlu mencermati benar-benar di dalam tahapan yang kedua ini, penetapan barang jasanya ini. Antara tadi barang sama jasa lainnya ya, Pak Itu ya? contohnya Karena saja. memang banyak yang suka keliru di situ kali ya, karena Betul, mirip-mirip tadi loh yang Pak Muhyiddin betul. jelasin, heeh. Jadi ini kita jelaskan, kita perbincangkan di sini agar jangan sampai nanti sebenarnya ini jasa lainnya, tapi Mhm. masuk ke barang. Betul. Ternyata kalau barang kan kita tinggal beli jadi aja lah seperti kita beli apa nih? Bahan pabrikan gitu Betul, seperti ya. beli mic, beli kamera, beli Mhm. laptop kan. Tapi kalau aplikasinya tadi yang sesuai dengan keinginan Mbak Kiki kan nggak ada dijual Mbak Kiki. Betul. Nah, Karena kan ide tuh nggak dijual ya. betul. Nah, kalau nggak ada dijual, otomatis kan Mbak Kiki perlu orang yang pandai untuk mengakomodir kebutuhannya Mbak Kiki. Iya. Jasa lainnya, bukan barang Mbak Kiki. Nah, Iya. itu sekedar contoh dari saya Mbak Kiki. Mhm. Nah, itu. Kemudian di tahapan yang ketiga setelah penetapan barang dan jasa, kita menetapkan caranya. Oke, dia mau ini ya, mau pakai cara, tender cepat kah gitu? Penetapan cara di sini ada dua Mbak Kiki. Ada Mhm. dua. Yang pertama itu apakah swakelola Oke. ataukah melalui penyedia. Mhm. Swakelola yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sendiri oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, Mhm. penanggung jawab anggaran, atau dilakukan oleh kementerian, lembaga, instansi lain, dilakukan oleh organisasi masyarakat, atau dilakukan oleh kelompok Masyarakat. masyarakat. Karena kan kita Iya. tahu Mbak Kiki, swakelola sendiri kan ada 4 tuh. Betul. Ya, Tunggu dulu. Jangan lupa ya scroll di bawah ada tuh tentang input sirup di mana kita juga udah bahas tentang swakelola. Tipe 1, 2, 3 dan 4. Nah, nah, jangan lupa ya jadi jangan lupa ditonton. sahabat bagimu ya. Jadi saya di apa, penetapan cara ini ada swakelola, ada penyedia. Detail terkait dengan swakelola silakan. Nanti dikasih ya di deskripsi box. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Lanjut Kiki sudah mengingatkan ya. nih. Sip. Kemudian yang kedua tadi kan melalui penyedia. Betul. Penyedia artinya kan proses pengadaan yang dilakukan oleh para pelaku Usaha. usaha. Kemudian yang berikutnya adalah pemaketan. Ya, pemaketan maupun konsolidasi. Kalau terkait dengan pekerjaan konstruksi, pemaketan kita berorientasi kepada pagu. Ya, Oke. kalau konsultansi untuk pekerjaan yang sudah dengan 1 miliar dilakukan oleh kualifikasi usaha kecil, kemudian 1 sampai 2,5 miliar dilakukan oleh kualifikasi usaha menengah, 2 miliar, 2,5 miliar ke atas dilakukan oleh kualifikasi usaha besar. Nah, Mhm. kalau untuk konstruksi itu sampai dengan 15 miliar dilakukan oleh kualifikasi usaha kecil, 15 hingga 50 miliar dilakukan oleh kualifikasi usaha menengah, kemudian 50 sampai 100 miliar dilakukan oleh kualifikasi usaha besar non BUMN, ya. Mhm. Dan untuk di atas 100 dilakukan oleh kualifikasi besar. Nah, Oke. itu. Oke. Kalau untuk jenis barang, kemudian jasa lainnya dan konsultansi itu kita berorientasi kepada output ataupun hasil kinerja daripada kementerian, lembaga, dan organisasi perangkat daerahnya. Ya, jadi berorientasi kepada volume dan kebutuhan daripada kementerian, lembaga, ataupun perangkat daerah. Itu Mbak Kiki. Di Oke.
pemaketan ya. Saya lanjut Mbak Kiki ya. Karena kita kan ada 6 tahapan tadi ya, 6 Iya, tahapan siap. ya. Nah, kemudian yang berikut itu terkait dengan penyusunan jadwal. Oke. Jadi ini perlu kita sampaikan Mbak Kiki dalam kesempatan ini kepada para sahabat bagimu, bahwasanya penyusunan jadwal dimaksud ini bukanlah penyusunan jadwal tender. Jadi bukan kawan-kawan mengajukan berkas itu di bulan apa, bukan. Ini jadwal dimaksud ini adalah keseluruhan tahapan daripada pengadaan barang dan jasa itu tadi. Mulai dari perencanaan, Iya, pemilihan sampai nanti serah betul. terima. Jadi Oke. kapan sahabat bagimu untuk melakukan persiapan pengadaan, kapan pemilihannya, pemilihan, kapan pelaksanaan kontraknya, Kapan kemudian kapan serah serah terima. terimanya. Ini penting Mbak Kiki. Kenapa jadi penting? Karena jangan sampai misalkan ada pekerjaan yang mepet waktu. Betul. Ya, artinya katakanlah pekerjaannya nih direncanakan itu 10 bulan. Pelaksanaan 10 bulan. Berarti kan sisa 2 bulan dalam tahun anggaran Mbak Iya. Kiki. Ya kan? Cuma sisa 2 bulan kan dalam sisa tahun anggaran itu yang untuk proses yang lain-lain. Nah, kira-kira apakah cukup waktu dalam Ya 2 bulan cukup ini dong. untuk yang proses yang lain-lain tadi, Iya. proses persiapannya, proses pemilihannya, proses serah terima dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya dalam hal perencanaan ini, jadwal ini. Nah, berarti itu tadi ya, kita balik lagi ke tadi yang Pak Muhyiddin bilang bahwa proses perencanaan ini sangat krusial. Betul Nah, sekali, akan terutama menentukan. tadi jangka waktu tadi Betul, gitu. betul. Jadi udah mulai disusun nih sahabat bagimu sejak dini, dihitung-hitung mau perencanaan misalnya contohnya konstruksi gitu ya, pembangunan sekolah tuh kita tuh kira-kira membangun dalam berapa, 1, 2, 3 bulan. Betul. Oke, ditambah nih lagi dengan proses-proses yang lain seperti Ya. perencanaan, persiapan, pemilihan, pelaksanaan kontrak sampai dengan serah Betul, terima betul. gitu ya Pak Muhyiddin Betul. ya. Saya tambahkan Mbak Kiki. Silahkan lanjut. Jangan lupa ya Mbak Kiki ya, terkait dengan pekerjaan konstruksi ini ada banyak yang terlibat. Nah itu apalagi Tidak ya, hanya pelaksanaan konstruksinya, tapi sebelum tentu konsultansi. betul ada konsultan. Iya, iya. Makanya kalau berbicara sesuai dengan undang-undang konstruksi, pelaksanaan itu kan H-1 ya, sebelum pelaksanaan. Makanya itulah pentingnya penyusunan perencanaan ini terkait dengan tahapan jadwal ini. Jangan sampai nanti PA-KPA atau PPK itu maaf ya Mbak Kia, Iya. kalang kabut. Betul. Istilahnya jangan sampai Kelabakan gitu ya, bahasa kita tuh karena ada kelabakan. hal yang tercecer gitu. Nah, terkait dengan penjadwalan, itu pentingnya penjadwalan Mbak Kiki. Kemudian yang terakhir Mbak Kiki terkait dengan tahapan daripada perencanaan pengadaan ini, itu adalah penganggaran. Uang. Betul. Jadi jangan lupa ya. Jadi jangan lupa, artinya dari sisi awal sudah teridentifikasi kebutuhan sedemikian rupa, kemudian barangnya sudah ditetapkan, barang jasanya ditetapkan, kemudian caranya sudah juga ya dipaketkan sebagai jadwal sudah tertata rapi. Penganggarannya. Uang nggak dianggarkan, gimana tuh mau direalisasikan? Betul. Jadi sedikit Mbak Kiki terkait dengan penganggaran ini, kawan-kawan sahabat bagimu jangan lupa terhadap komponen. Jadi dalam penganggaran itu ada komponen biaya barang atau jasa itu sendiri dan juga biaya pendukung. Ya. Jadi jangan sampai misal Mbak ya, misalnya Anda membeli suatu barang, katakanlah Anda membeli pabrik atau mesin di pabrik. Nah, itu kan komponennya harga barang. Nah, ternyata itu perlu operator. Iya betul. Kan? Untuk mengendalikannya Mbak Kiki ya. misalnya beli mesin nih, Nah, untuk pabrik ya, misalnya nih beli mesin untuk pabrik. Mbak Kiki anggarkan untuk biaya barangnya. Nah, cuman dalam pelaksanaannya supaya itu bisa berfungsi kan perlu operator. Iya. Nah, Gak jadi mungkin Mbak dong Kiki, kita ya kan. perlu operator. Nah, sekarang kalau perlu operator, Mbak Kiki perlu nggak biaya pelatihan untuk operator?
Iya. Udah banyak ya berarti yang melekat di Nah, dalamnya. ya betul. Jadi jangan lupa dalam penganggaran biaya tadi ada dua komponen Mbak Kiki, saya ulangi. Komponen biaya barang atau jasa itu sendiri, kemudian biaya pendukungnya. Mm-mm. Seperti contoh tadi, jangan sampai membeli mesin untuk pabrik ternyata tidak bisa dioperasikan karena lupa menganggarkan untuk biaya pelatihan operatornya. Iya. Itu misal ya, misal Mbak Mm-mm. Kiki ya. Kemudian jangan lupa juga selain di komponen barang jasa yang dibutuhkan ini, selain harga barangnya, misalnya ini barang dibeli setempat kah? Atau dari luar Pulau Kalimantan pulau gitu. atau dari luar Mm-mm. negeri atau ya pokoknya tempat yang jauh Jauh lah. lah ya. Nah, Ah. sekarang Mbak Kiki berarti dalam komponen barang perlu biaya kirim nggak? Betul. Nah, berarti kan jangan sampai lupa untuk menganggarkan biaya kirimnya. Dimasukkan dalam komponen tadi. Nah, Jangan biaya sampai lain-lain tuh. begitu teranggarkan, pusing. Nombok nyari Pusing anggaran ini ngomong. kemana ya? Nah, itu. Karena ternyata biaya pengiriman tidak teranggarkan. Mm-mm. Nah, contoh lagi kayak mesin misalnya, selain operator, apakah perlu instalasi? Ya, instalasi Nah, kalau perlu mesin. instalasi berarti di biaya pendukung jangan lupa untuk biaya instalasinya. Kemudian juga di pendukung ada biaya administrasi Mbak Kiki dan juga biaya lainnya. Kenapa ini saya jelaskan? Jangan lupa Mbak Kiki ya, para pihak yang terlibat ini juga perlu amunisi. Peluru ya kita bilangnya jadi tuh. dalam penganggaran ini jangan lupa honor. Iya. Anggarkan di Peluru. depan. Karena begini bagi ada pengalaman itu jangan sampai begitu pelaksanaan pekerjaan. Contoh di konstruksi misalnya. Mm-mm. Kemudian pada saat pelaksanaan kawan-kawan ini perlu tim teknis, Ya, perlu tim ahli, ahli K3. perlu pendamping kontrak, Betul. perlu tenaganya sudah tahu dari awal, Iya. teridentifikasi. Tetapi lupa menganggarkan. Nggak dianggarkan, nggak bisa ya jalan, minimal kan guys. biaya pertemuan, ya kan buat Biaya ya, rapat, ya biaya ya kan? rapat. Minum-minum. Kemudian itu tadi honor dari tim karena mereka kan Honor, juga bekerja. honor, please. Ya. Oke, Itu, ada ya. lagi Pak Muhyiddin? Jadi Mbak Kiki, setelah semua tahapan perencanaan pengadaan tadi sudah dilaksanakan, yang bermula dari identifikasi kebutuhan hingga tersusunnya anggaran, jangan lupa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menyusun, menetapkan, dan mengumumkan ROP pada sistem SPSE. Jangan sampai perencanaan yang sudah sedemikian matang itu malah tidak terinput, tidak tersusun di dalam ROP. Karena inilah output akhir daripada perencanaan. Dengan tersusunnya ROP berarti kawan-kawan sahabat bagimu pengguna anggaran kuasa penganggaran sudah siap untuk melaksanakan proses tahapan pengadaan barang jasa selanjutnya. Kira-kira apa yang saya sampaikan tadi sedikit review ke depan bahwasanya perencanaan ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Jadi buat para sahabat bagimu untuk memperhatikan hal ini. Oke. Laksanakan bersamaan dengan penyusunan RKA, RKPD. Kemudian tadi tahapannya kita mulai dengan identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang dan jasanya, kemudian penetapan cara pengadaannya, kemudian pemaketan atau konsolidasi, penetapan jadwal, dan penyusunan anggaran. Ya. Sekali lagi, ini adalah hal yang sangat penting. Apabila kita gagal di dalam merencanakan, itu sama dengan merencanakan gagal. Iya, gitu ya sahabat bagimu ya. Lengkap banget hari ini nih, sudah nih Pak Muhyiddin menjelaskan sama kita semua apa itu perencanaan pengadaan barang dan jasa. Nggak perlu lagi ya Kiki ulik-ulik ya, nggak perlu lagi dong Kiki ambil kesimpulan karena tadi udah kesimpulannya langsung dibacakan atau dijelaskan langsung sama Pak Muhyiddin Artaham. Oke,
Pak Muhyiddin, terima kasih banyak buat waktu dan Sama-sama, kesempatannya. Mbak Kiki. Akhirnya kita bisa silaturahmi nih di sini nih. Alhamdulillah. Lewat program podcast PBJ ya, Pak Muhyiddin ya. Mudah-mudahan Pak Muhyiddin sekeluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan sahabat bagimu juga semoga semua informasi yang telah disampaikan oleh Pak Muhyiddin bisa bermanfaat buat kalian semua. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oh ya, jangan lupa juga tulis di bawah dong kira-kira kalian mau kita bahas tentang apa nih seputar pengadaan barang dan jasa minggu depan. Oke, see you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kita bisa, pasti bisa. Bagimu Podcast.